ada satu ayat yang betul-betul mengena langsung di hati saya. Langsung firman Tuhan itu langsung seperti itu membuat saya langsung, Tuhan ampuni saya. Kenapa saya terpengaruh? Saya bilang gitu. Kenapa saya harus jadi seperti ini? Jadi pribadi yang aneh. Pribadi yang tidak mencerminkan Allah sama sekali. Saya sampai bisa di dalam hati saya itu seperti merasakan kayak ada awan gelap sekali yang melingkupi saya. Terus saya seperti orang yang gelap, maghrib lah ceritanya kalau sekarangnya. Kok maghrib sekali saya gitu kan. Tapi ketika saya mendapat firman Tuhan itu, langsung yang ada di dalam hidup saya langsung minta, Tuhan ampuni saya, Tuhan ampuni saya. Karena saya tidak mencerminkan Engkau selama ini. Hanya dengan kata-kata yang menyakitkan itu membuat saya seperti ini. Begitu ya. Karena akhirnya saya berpikir begini, firman Tuhan itu sudah adalah kebenaran gitu loh. Amin. Kalau kebenaran sudah benar gitu, kenapa kamu tidak bertumpu pada kebenaran itu setiap hari? Supaya nggak seperti bola bekel yang yang dilemparkan ke sana kemari. Biar kamu itu jalannya lurus pada tracknya Tuhan. Ya. Karena saya menemukan sesuatu, karena dengan kita perlu membaca firman setiap Tuhan itu agar hati dan hidup kita itu diisi dengan perkataan Allah. Amin. Agar membimbing kita sepanjang hidup, dijauhkan dari keputusan-keputusan buruk dan mengajarkan kemana kita memusatkan perhatian. Ya, dengan membaca firman Tuhan setiap hari kita itu seperti mengisi amunisi. Baca ayat firman Tuhan satu hari satu itu kita mengisi diri kita dengan sesuatu yang benar, yaitu perkataan Allah. Kemudian ketika kita dalam perjalanan iman kita kepada Tuhan, kita kuat gitu. Jadi kita tidak memutuskan keputusan yang buruk, keputusan yang merugikan kita sendiri. Kemudian yang paling terakhir, mengajarkan kemana kita memusatkan perhatian. Jadi misalkan kayak contoh kemarin waktu pelayanan di Krisalum, sebenarnya saya agak terganggu dengan WL-nya waktu itu. Saya nggak kenal beliau memang, tapi kita nggak lihat pribadinya. Cuman pada saat itu saya sudah tahu kayaknya beliau adalah WL-nya pada saat itu. Bu Esti bilang, latihan. Oh iya Bu, oh itu WL-nya. Saya bilang, mari silakan Bu. Dengan enaknya ibunya tuh nggak lihat saya. Dia langsung, waduh, Tuhan Yesus tolong. Langsung firman ada kata, jangan pandang dia, pandang saja Yesus, pandang saya, pandang Amen. Aku gitu. Amen. Saya bilang gini, ya enggak boleh saya kayak gini. Ya Tuhan Yesus siap. Kalau melayani Tuhan mandang manusia kecewa, saya bilang yes, benar Tuhan. Ya karena hanya kalau hanya melihat pribadinya, saya kan nggak kenal, kita nggak tahu karakternya. Memang kalau memang ternyata pembawaannya seperti itu, teman, sepertinya kok saya gak gampang terganggu dengan beliau waktu itu. Akhirnya kita latihan, saya langsung dalam hati saya gini, semoga suami saya tidak terganggu, semoga sama saya juga nggak terganggu ya. Karena yang waktu datang itu baru saya dan suami waktu itu ya. Latihan, saya bilang, aduh, ibunya kayak gitu, semoga suami Tuhan berikan damai sejahtera buat suami saya. Dan selesai acara, malamnya tiba-tiba suami saya bilang ini, nggak tepat tadi itu WL-nya, hilang damai sejahtera saya. Iya, saya bilang, waduh bener ternyata. Waktu itu saya bilang gini, kok bisa, langsung saya menyadarkan dia, seperti yang saya harus pusatkan perhatian suami saya. Kok bisa seorang Yeri terganggu dengan WL seperti itu? Saya bilang kayak gitu sama dia, bilang gitu. Mungkin kita nggak tahu, mungkin beliau untuk bisa sampai di posisi itu prosesnya berat, saya bilang kayak gitu. Jadi kalau kita terganggu ya kita nggak kenal beliau, bilang itu. Ternyata beliau sekretaris, ternyata Bu ya. Wah berarti berat perjuangan ini, makanya mungkin dia terbentuk dari perjuangan itu seperti demikian, gitu ya. Jadi begitu Bapak Ibu ya. Jadi firman Allah itu kita baca tiap hari itu buat mengisi kita, Amen. mengisi kita. Biar enggak yang jelek-jelek yang masuk, tapi yang baik-baik ya, kebenaran Amen. ini gitu loh.
Dan ketika kebenaran itu masuk, kita bisa memusatkan perhatian kita, bilang tepuk di sadar gitu loh. Jangan terganggu gitu. Pandang saya, ya kan gitu ya. Bisa bilang kiri kanannya, yo sadar firman Tuhan itu adalah kebenaran. Ya, tepuk dirinya sendiri, yo sadar. Ya. Kalau yang kita masukan kita baik, Tuhan Yesus itu akan mengingatkan kita kalau kita tersesat, ya. Jadi kalau kayak lagu anak sekolah minggu, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Saya ingat banget pujian itu waktu sekolah minggu. Kok bisa tercipta lagu seperti itu? Berarti memang Tuhan ingin kita baca kitab suci, doa tiap hari, karena caranya itu cara buat mengisi diri kita supaya bukan yang buruk yang terisi, sehingga keputusan-keputusan kita bukan keputusan yang buruk, tapi keputusan-keputusan yang bijak, keputusan-keputusan yang tenang, kayak gitu ya. Saya ingat juga ini kesaksian sebenarnya sepele ya. Waktu saya kuliah di Salatiga waktu itu, saya mau berangkat pergi ke gereja hari Minggu, paginya saya cuci baju, saya lihat matahari itu sudah, wah cantik sekali, pokoknya sinarnya pagi itu, wah cantik sekali. Saya bilang, oh nggak bakal hujan, saya bilang kayak gitu kan. Dah, saya jemur baju saya siap-siap, belum kaki melangkah, roh di dalam sini bilang, angkat daripada kamu khawatir, dia bilang gitu. Nanti kalau hujan, nah, jadi roh yang di dalam ini mengingatkan buat saya, bilang gini, kalau nanti